Halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman ya. Masih pukul 8 teman-teman. Saya di tambak teman-teman, atau di sawah ya. Sekarang tambaknya sudah jadi padi itu. Sudah saya tanam ya. Sudah umur 5 hari. Sebelumnya selamat lebaran teman-teman. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Teman-teman, saya mau bercerita tentang perawatan padi di tambak dan alasan kenapa saya lebih memilih tanam padi ketimbang udang ya di musim kemarau ini. Oke teman-teman, jadi alasan kenapa saya lebih memilih nanam padi daripada udang ketika musim kemarau ini karena memang tetangga tambak kanan kiri semua tanam padi teman-teman, bukan ikut-ikutan. Ketika kanan kiri tanam padi lalu hanya satu orang yang nggak tanam, dia pakai difungsikan untuk tambak, untuk tanam udang gitu ya, maka airnya nggak bisa ini teman-teman, nggak bisa apa ya, nggak bisa penuh terus karena akan terserap oleh tetangga kanan kirinya teman-teman gitu. Jadi airnya otomatis akan lebih cepat habis gitu, karena hujan kan juga nggak mesti ya. Kalau musim kemarau hujan udah pasti berkurang ya curah hujannya, dan mungkin juga nggak ada hujan gitu teman-teman ya. Itu alasan kenapa saya juga lebih memilih tanam padi daripada udang, karena lagi perawatan udang di tambak ketika airnya sedikit itu akan lebih susah teman-teman. SR-nya akan jelek, terus juga karena airnya sedikit perkembangannya juga akan lambat gitu. Nah, kemudian ini sebenarnya saya sudah tebar udang teman-teman, 3 rean, sudah dapat sekitar 2 mingguan. Cuman tadi saya coba bersihkan kangkung-kangkung di sebelahnya itu nggak dapat ya. Kalau dapat nanti saya tunjukkan gitu ya. Tapi saya sebenarnya pengen lele ya teman-teman. Jadi mina padi kita dengan lele gitu, bukan dengan udang. Kalau dulu kan kita dengan udang. Saya pengen nyoba dengan lele teman-teman. Mungkin lah besok atau minggu depan coba saya carikan yang besar-besar, nanti kita bisa mancing. Teman-teman kalau mau mancing silahkan datang sini besok ya, gitu ya. No, sir. Terus teman-teman mengenai perawatan ya. Perawatan padi di tambak sebenarnya sangat mudah teman-teman ya. Ketika musim kemarau kita ngerawat padi di tambak itu sangat mudah. Pemupukan itu sudah pasti lebih sedikit teman-teman, karena ketika kita masih ada udang itu kita sudah ada urea, ada triple SP36 ya, ada pupuk-pupuk organik lainnya yang kita tebarkan, itu sudah menjadi kandungan untuk menyuburkan tanahnya teman-teman, sehingga tanaman kita udah pasti subur gitu ya. Untuk luas segini teman-teman, saya kalau orang bilang itu bumi 300 teman-teman. Untuk di bumi 300 itu saya hanya tahun-tahun sebelumnya ya, itu saya hanya gunakan urea 2 timba teman-teman. 2 timba itu sekitar 10 kiloan lah gitu, 10 kilo sampai 15 kilo lah gitu teman-teman ya. Jangan banyak-banyak, karena kalau banyak kan biasanya nanti rawan keluarnya itu putih biasanya gitu teman-teman gitu. Jadi kayak kresek gitu ya, penyakit kresek gitu ya, atau leher gitu, yang mungkin lebih dikuatkan lagi dipakai pupuk organik teman-teman. Kan ada tuh pupuk organik yang butiran yang dari pabrikan gitu loh, pakai itu teman-teman. Boleh, bukan boleh, memang lebih disarankan. Jadi ini pun besok saya paling pupuknya Ponska setengah 25 kilo, terus ureanya anggaplah 15 kilo itu, terus sama organiknya 1 sak teman-teman, sudah. Nah itu sudah, nggak saya pupuk lagi. Cuman memang penyemprotan harus lebih rutin teman-teman. Jadi untuk penyemprotan ada
beberapa obat yang biasanya pestisida ya, yang biasanya saya pakai itu untuk penyemprotan supaya udangnya aman gitu ya teman-teman ya. Itu saya pakai di spontan. Kalau yang seluas segini saya habis 1 liter biasanya. Tapi harganya itu biasanya 80 atau 90, 95 kalau nggak salah harganya 1 liter itu. Terus Filia teman-teman, Filia itu saya pakainya yang kecil, botol kecil lah pokoknya, paling kecil, atau harganya lupa saya berapa. Nah itu untuk penyemprotan pertama. Jadi ketika padi itu umur 20 sampai 30 hari saya sudah mulai semprot itu gitu. Karena lebih banyak kayak hewan-hewan kecil, nyamuk gitulah pokoknya modelnya, nyamuk-nyamuk kecil-kecil gitu teman-teman, ada banyak di situ. Untuk supaya nggak bertelur di sana, supaya nggak ini, kita usir dengan bahan-bahan aktif, bahan-bahan kimia yang itu. Jadi ada spontan sama Filia teman-teman gitu. Kalau Filia itu jadi dua bahan itu yang sudah bertahun-tahun saya pakai, dan itu aman teman-teman untuk udang, untuk ikan itu aman gitu. Silahkan teman-teman juga pakai kalau mau gitu ya. Jadi perawatannya juga nggak terlalu ribet kalau di musim kemarau ini, karena memang lebih mudah ya, karena tanah tambak itu sudah subur gitu teman-teman. Nah yang kedua teman-teman selanjutnya teman-teman, ada beberapa metode tanam padi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar teman-teman. Saya tunjukkan ya. Ini yang kita nih. Nah, ini kita metode tanam tandur biasa teman-teman. Tandur seperti umumnya lah ya teman-teman ya. Nggak jajar legowo juga, tapi harusnya kalau bisa jajar legowo itu mungkin lebih bagus teman-teman, karena memang nantinya masih ada ikan ya, biar supaya ikannya bisa lebih masuk ke dalam-dalam gitu ya teman-teman ya. Tapi ini saya tanam biasa teman-teman, karena kita tanamnya juga kan pakai orang gitu ya, maksudnya nggak pakai mesin, jadi nggak bisa lurus. Nah, cuman di tengah-tengah itu ada kayak kita memang kasih jalur gitu teman-teman, ada lurusnya gitu. Saya pakaiin benang gitu kemarin. Nah itu metode yang biasa kita pakai gitu. Yang kedua ada metode seperti ini teman-teman. Nah ini namanya saur ranca teman-teman. Saur ranca itu semacam kita waktu mau buat pembenihan. Jadi padinya itu langsung ditaburkan aja di situ gitu. Itu lebih cepat, lebih efektif sebenarnya. Hanya memang ada beberapa kelemahan teman-teman. Yang pertama memang nggak ada jarak ya, hampir nggak ada jarak dia ya. Jadi kalau dihitung umurnya sama. Waktu saya buat pembenihan ini dengan ini tebarnya sama teman-teman, gitu ya. Penaburan padinya sama gitu bareng ya pembuatannya. Nah hanya ini memang lebih hijau karena memang dia ya udah di situ dari dulu gitu teman-teman. Terus yang kedua teman-teman, kelemahannya itu biasanya rawan rebah teman-teman. Jadi padinya itu rawan roboh karena akarnya itu nggak bisa masuk ke dalam teman-teman, bukan karena memang ditaburkan aja gitu teman-teman, terus nggak diapa-apain. Kalau ini kan kita cabut lagi setelah umur 25 hari atau 20 hari gitu ya. Ini cabut lagi terus ditancapkan lagi. Kalau ini ya udah biarkan aja gitu teman-teman. Kelemahannya di situ. Kalau perawatannya sama lah. Terus nanti kalau misalkan buat pemupukan susah ya buat jalurnya, karena memang rapat sekali. Pasti akan ada tanaman-tanaman atau padi-padi yang keinjak gitu teman-teman. Ketika nyemprot, ketika pemupukan pasti begitu, karena memang nggak ada jarak nih ya, jadi langsung gitu. Coba kita nanti buktikan ya, karena memang di musim kemarau itu biasanya juga anginnya kencang teman-teman ya, apalagi angin darat apa ya itu namanya. Saya nggak hafal yang gitu-gitu. Nah ini saya pengen lele pokoknya teman-teman besok ya. Kalau misalkan saya ini minggu depan masih saya harus pulang kampung dulu. Cie, padahal sudah di kampung ya, harus pulang kampung juga. Nanti saya buat video dari kampung saya teman-teman. Cie, dari kampung.
Kita juga sudah di kampung padahal ya. Gitu teman-teman ya. Kita sudah mulai tanam. Teman-teman gimana? Sudah tanam belum? Sudah tanam, baguslah teman-teman. Karena memang kalau dihitung teman-teman di musim kemarau ya, antara udang dengan padi juga masih banyak padi hasilnya. Luas segini. Ini saya biasanya antara 50 sampai 60 karung teman-teman. 50 karung, yang karung ini ya, karung pupuk loh. Karung yang urea gitu-gitulah pokoknya. Mungkin isinya juga di situ paling 40 kilo sampai 50 kilo lah gitu teman-teman. Jadi kalau dihitung di musim kemarau memang masih lebih menguntungkan padi. Kalau di musim hujan kebalik lagi, lebih menguntungkan udang. Kenapa? Karena kalau kita tanam padi di musim hujan, wah repotnya minta ampun teman-teman. Ditambah lagi udangnya juga nggak mungkin bisa jadi. Karena ada banyak jerami yang mungkin juga bisa busuk di situ. Gitu. Oke teman-teman, sekian ya cerita kali ini ya teman-teman ya. Semoga sehat selalu teman-teman, sehat, semangat selalu, sukses selalu, selalu bahagia juga. Semoga hasil panen kita di tahun ini bagus. Teman-teman juga baik yang udang ataupun padi. Kabarnya pun teman-teman yang di daerah Lamongan itu masih baru selesai kebanjiran. Jadi mereka masih belum ini. Nanti kalau belum panen udangnya. Nanti kalau panen udang-udang ya teman-teman ya. Nanti saya buri. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Selamat pagi. Assalamualaikum.